Perkenalkan, nama saya Eka Rizky Bimantara, NIM akhir 303. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teori praklasik, yang dimana di dalam teori praklasik ini terdapat teori merkantilisme. Jadi langsung saja. Jadi merkantilisme merupakan suatu aliran atau filsafat ekonomi yang tumbuh dan berkembang dengan pesat pada abad 16 sampai 17 di Eropa Barat, yang dimana merkantilisme merupakan sebuah istilah yang berasal dari kata merchant, yang berarti pedagang. Dan menurut paham marketisme ini, jika suatu negara ingin menjadi kuat dan maju, maka negara tersebut harus melakukan kegiatan ekonomi berupa perdagangan dengan negara lain, yang dimana lebih tepatnya dalam paham merkantilisme ini, suatu negara harus melakukan kegiatan ekspor dibandingkan impor. Dan dalam paham ini, sumber kekayaan negara akan diperoleh melalui surplus perdagangan luar negeri yang diterima dalam bentuk emas atau perak. Dan adapun negara-negara yang menganut paham merkantilisme pada zamannya itu seperti negara Spanyol, Portugis, Belanda, dan juga Inggris. Kemudian munculnya paham merkantilisme atau berkembangnya itu oleh dari kaum aliran merkantilis pada dasarnya menitik beratkan kepada bidang ekonomi seperti masalah-masalah keduniawian. Oleh karena pemahaman merkantilisme yang terbatas pada masalah keduniawian, sehingga banyak bermunculan pendapat-pendapat yang muncul hanya saja pemikiran aspek ekonomis, dan bukan pada etika dan moral semata. Dengan kata lain, merkantilis merupakan perintis ke arah pemikiran ekonomi yang hanya memandang berdasarkan masalah-masalah ekonomi yang bersifat keduniawian. Dan dalam paham merkantilisme ini terdapat kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mengabaikan sektor pertanian, sehingga paham ini banyak menuai kritikan. Dan di dalam merkantilisme ini terdapat 3 pokok pemikiran aliran di merkantilisme. Yang pertama itu ada neraca perdagangan dan mekanisme arus logam mulia, kemudian proteksi dan teori kuantitas uang. Jadi ketiga pokok pemikiran tersebut terpusat pada suatu doktrin merkantilisme yang neraca perdagangan yang menguntungkan. Dan dalam konsep merkantilisme ini, hasil devisa suatu negara ditentukan oleh beberapa faktor, ya ini seperti ekspor barang, ekspor jasa, ekspor logam mulia, dan impor modal. Faktor pendorong munculnya aliran merkantilisme ini juga adalah semakin meningkatnya peranan kegiatan perekonomian perorangan yang telah berorientasi pada keperluan pasar. Kemudian ada ide pokok dari merkantilisme. Yang pertama itu dalam suatu perdagangan luar negeri merkantilisme ini ada 2 ide pokok. Yang pertama itu ada pemupukan logam mulia, yang dimana tujuannya adalah pembentukan negara nasional yang kuat dan pemupukan kemakmuran nasional untuk mempertahankan dan mengembangkan kekuatan negara. Dan yang kedua ini, setiap politik perdagangan ditunjukkan untuk menunjang kelebihan ekspor di atas import atau neraca perdagangan yang aktif, yang dimana untuk memperoleh neraca perdagangan yang aktif maka ekspor harus didorong dan impor harus dibatasi. Hal ini dikarenakan tujuan utama perdagangan luar negeri adalah memperoleh tambahan logam mulia. Kemudian kita bisa simpulkan pada paham dari merkantilisme ini, maka lebih menekankan bahwa yang pertama itu suatu negara akan makmur dan kuat bila ekspor lebih besar dari impor. Yang kedua, surplus yang diperoleh dari selisih ekspor dan impor atau ekspor neto yang positif akan dibayar dengan logam mulia atau emas dan perak. Yang ketiga, pada waktu itu logam mulia digunakan sebagai alat pembayaran sehingga negara yang memiliki logam mulia yang banyak akan menjadi makmur dan kuat. Yang keempat, logam mulia yang banyak tersebut dapat digunakan untuk membiayai armada perang guna memperluas perdagangan luar negeri dan penyebaran agama. Dan yang terakhir, ada penggunaan kekuatan armada perang untuk memperluas perdagangan luar negeri diikuti dengan kolonisasi di Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Perkenalkan, nama saya Gus Dago Madudentara dengan NIM 301. Akan melakukan presentasi teori klasik keunggulan mutlak. Teori keunggulan mutlak, Adam Smith mengemukakan ide tentang pembagian kerja internasional yang membawa pengaruh besar bagi perluasan pasar barang negara tersebut serta akibatnya berupa spesialisasi internasional yang dapat memberikan hasil berupa manfaat perdagangan yang timbul dari dalam suatu atau berupa kenaikan produksi serta konsumsi barang dan jasa. Menurut Adam Smith, dengan melakukan spesialisasi internasional, maka masing-masing negara akan berusaha untuk menekankan produksi pada barang-barang tertentu
yang sesuai dengan keuntungan yang dimiliki, baik keuntungan alamiah maupun keuntungan yang diperkembangkan. Yang dimaksud dengan keuntungan alamiah adalah keuntungan yang diperoleh karena suatu negara memiliki sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh negara lain, baik kualitas maupun kuantitas. Sedangkan yang dimaksud dengan keuntungan yang diperkembangkan adalah keuntungan yang diperoleh karena suatu negara telah mampu mengembangkan kemampuan yang terampil dalam menghasilkan produk-produk yang diperdagangkan yang belum dimiliki oleh negara lain. Selanjutnya, teori klasik keunggulan mutlak. Dalam teori keunggulan mutlak, Adam Smith mengembangkan dua ide, yaitu yang pertama, pembagian kerja internasional. Dalam penghasilan kerja barang dengan adanya pembagian kerja, suatu negara dapat memproduksi barang yang dengan biaya yang lebih murah dibanding negara lain. Sehingga dalam mengadakan perdagangan, negara tersebut memperoleh keuntungan mutlak. Selanjutnya, internasional dan efisien produksi, spesial. Dengan spesialisasi, suatu negara akan mengkhususkan pada produksi barang yang dimiliki keuntungan. Suatu negara akan mengimpor barang-barang yang bila diproduksi sendiri dalam luar negeri yang tidak efisien atau kurang keuntungan. Sehingga keunggulan mutlak diperoleh bila suatu negara mengadakan spesialisasi memproduksi barang. Keuntungan mutlak diartikan sebagai keuntungan yang dinyatakan dengan hanya jam atau hari kerja yang dibutuhkan untuk membuat barang-barang produksi. Selanjutnya adalah contoh. Dengan menggunakan jam kerja yang sama, ternyata Indonesia lebih banyak menghasilkan tekstil, yaitu sebanyak 40 M. Dan Thailand lebih banyak menghasilkan beras, yaitu 30 ton. Demikian, dapat disimpulkan Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam produksi tekstil. Sedangkan Thailand memiliki keunggulan mutlak dalam produksi beras, yaitu beras sebesar 30 ton. Perdagangan antara Indonesia dan Thailand dapat dilakukan dengan cara mengekspor tekstil ke Thailand. Dan sebaliknya, Thailand akan mengekspor beras ke Indonesia. Inti dari teori Adam Smith adalah keunggulan absolut. Kemampuan suatu negara untuk memproduksi lebih banyak barang dengan menggunakan sejumlah input dibanding dengan produksi negara lain. Yang pertama, suatu negara akan mengkhususkan diri untuk berspesialisasi untuk menghasilkan barang yang mempunyai keunggulan mutlak. Kedua, barang yang memiliki keunggulan mutlak apabila barang dihasilkan lebih murah dibandingkan dengan negara lain yang disebut yang lebih efisien. Yang ketiga, barang memiliki keunggulan mutlak akan diekspor. Selanjutnya teori klasik keunggulan komparatif. Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo untuk melengkapi teori Adam Smith yang tidak mempersoalkan kemungkinan adanya negara-negara yang sama sekali tidak mempunyai keuntungan mutlak dalam produksi suatu barang terhadap negara lain, misalnya negara yang sedang berkembang terhadap negara yang sudah maju. Untuk melengkapi kelemahan-kelemahan dari teori Adam Smith, Ricardo membedakan perdagangan menjadi dua, yaitu perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Menurut David Ricardo, keuntungan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith dapat berlaku di dalam perdagangan dalam negeri yang dijelaskan atas dasar ongkos tenaga kerja. Karena adanya persaingan bebas dan kebebasan bergerak dalam faktor-faktor produksi tenaga kerja dan modal. Karena itu, masing-masing tempat akan melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang-barang tertentu apabila ongkos tenaga kerja yang lebih kecil. Sedangkan untuk perdagangan luar negeri tidak dapat didasarkan pada keuntungan dan ongkos mutlak, dikarenakan faktor produksi di dalam perdagangan luar negeri tidak dapat bergerak bebas. Selanjutnya, ada teori keunggulan mutlak menurut David Ricardo. Bagaimana bila suatu negara lebih produktif dalam memproduksi jenis barang dibandingkan negara lain? Di suatu pihak, suatu negara memiliki faktor produksi tenaga kerja dan alam yang lebih menguntungkan dibanding negara-negara lain, sehingga negara tersebut lebih unggul dan lebih produktif dalam menghasilkan barang daripada negara lain. Sebaliknya, di lain pihak, negara lain tertinggal dalam memproduksi barang. Karena itu, bahwa jika kondisi suatu negara lebih produktif atau dua jenis barang, maka negara tersebut tidak dapat mengadakan hubungan pertukaran atau perdagangan. Selanjutnya, apakah negara tersebut juga dapat mengadakan perdagangan internasional? Yang digunakan sebagai dasar dalam perdagangan internasional adalah banyaknya tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Jadi, motif melakukan perdagangan bukan sekedar mutlak lebih produktif atau lebih menguntungkan dalam menghasilkan sejenis barang, tapi menurut David Ricardo, sekalipun negara tidak itu tertinggal dalam segala rupa, ia tetap dapat ikut serta dalam perdagangan internasional, asalkan negara tersebut dapat menghasilkan barang dengan biaya yang lebih murah dibandingkan negara lain.
Jadi keuntungan kumulatif tersebut terjadi bila suatu negara lebih unggul terhadap negara kedua macam produk yang dihasilkan dengan biaya tenaga kerja yang lebih murah jika dibandingkan dengan biaya tenaga kerja negara lain. Selanjutnya ada asumsi teori klasik dalam perdagangan internasional. Yang pertama, memperdagangkan dua barang antar dua negara. Yang kedua, tidak ada perubahan teknologi dan distribusi pendapatan. Yang ketiga, teori nilai atas dasar tenaga kerja. Yang keempat, ongkos produksi dianggap konstan dan ongkos transportasi dianggap nol. Kebebasan bergerak faktor produksi di dalam negeri, tetapi tidak dapat berpindah melalui batas negara. Berbentuk pasar persaingan sempurna, perdagangan dilaksanakan secara barter. Selanjutnya adalah teori biaya relatif. Teori David Ricardo ini didasarkan pada nilai kerja atau theory of labor value yang menyatakan bahwa nilai atau harga suatu produk ditentukan oleh jumlah waktu atau jam kerja yang diperlukan untuk memproduksikannya. Teori ini menyatakan bahwa nilai pertukaran ada jikalau barang tersebut memiliki nilai kegunaan. Dengan demikian, sesuatu barang dapat ditukarkan bila mana barang tersebut dapat digunakan. Seseorang akan membuat suatu barang karena barang itu memiliki nilai guna yang dibutuhkan oleh orang. Selanjutnya, David Ricardo juga memberi perbedaan antara barang yang dapat dibuat dan atau diperbanyak sesuai dengan kemampuan orang. Di lain pihak, ada barang yang sifatnya terbatas ataupun barang monopoli. Misalnya, lukisan dari pelukis ternama barang kuno, hasil buah anggur yang hanya tumbuh di lereng gunung tertentu, dan sebagainya. Dalam hal ini, untuk barang yang sifatnya terbatas tersebut, nilainya sangat subjektif dan relatif, sesuai dengan kerelaan membayar dari para calon pembeli. Sedangkan untuk barang yang dapat ditambah produksinya sesuai dengan keinginan, maka nilai penukarannya berdasarkan atas pengorbanan yang diperlukan. Selain itu, menurut David Ricardo, perdagangan antar negara akan timbul apabila masing-masing negara memiliki comparative cost yang terkecil. Berikut adalah contoh dari comparative cost atau teori biaya relatif. Nah, dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa besarnya comparative cost adalah Portugis dengan produksi anggur yaitu 3 hari lebih cepat daripada Inggris, atau 4 hari lebih cepat dalam memproduksi pakaian daripada Inggris 5 hari. Dan yang kedua, Portugis akan berspesialisasi pada produksi anggur, dan Inggris akan memproduksi pakaian. Apa perbedaan comparative cost dan comparative advantage? Comparative cost ditunjukkan untuk sejumlah output tertentu di mana waktu yang dibutuhkan berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Sedangkan comparative advantage adalah advantage ditunjukkan untuk sejumlah tertentu tenaga kerja di masing-masing negara yang outputnya berbeda. Dari semua teori klasik yang sudah dipaparkan, kita dapat melihat kelemahan teori klasik. Teori klasik menjelaskan bahwa keuntungan dari perdagangan internasional itu timbul karena adanya comparative advantage yang berbeda antara dua negara. Mengapa terjadi perbedaan dalam comparative advantage? Itu karena adanya perbedaan di dalam fungsi produksi antar dua negara atau lebih. Jika produksinya sama, maka kebutuhan tenaga kerja juga akan sama nilai produksinya, sehingga tidak akan terjadi perdagangan internasional. Oleh karena itu, syarat timbulnya perdagangan antar negara adalah perbedaan fungsi produk di antara dua negara tersebut. Namun, teori klasik tidak dapat menjelaskan mengapa terdapat perbedaan fungsi produksi antara dua negara. Selain itu, tenaga kerja heterogen, mobilitas tenaga kerja tidak seperti yang diasumsikan, dan nilai suatu barang hanya diukur berdasarkan banyaknya tenaga kerja, membuat teori ini memiliki beberapa kelemahan dan dampak yang ditimbulkan.